Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Lala. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Jadi gini Bu Rina, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi seperti itu Ibu. Nah sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas seperti itu ya Bu ya. Sebelum saya melakukan supervisi kelas seperti itu Ibu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi itu untuk persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas seperti itu Ibu. Nah, supaya Ibu lebih siap dan juga percaya diri. Nah, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik dan bermakna bagi murid seperti itu Ibu. Baik Bu. Iya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa ya Bu ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Bu Lala, berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya susun dan yang telah saya buat, tujuan pembelajaran saya kali ini ada dua. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis pengaruh iptek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wah, itu tujuannya udah keren banget ya Bu ya. Terima kasih. Iya Ibu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan Bu yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan dalam observasi ini? Untuk area pengembangannya mungkin saya lakukan dua, yaitu di pengetahuan dan di keterampilan. Untuk di pengetahuan, siswa mampu menganalisis, dan untuk di keterampilan, siswa mampu mempresentasikan hasil analisis mereka. Seperti itu Bu. Baik Ibu, untuk pengembangannya juga Ibu sudah luar biasa ya Bu ya. Baik Bu, sini saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, seperti strategi pembelajaran, seperti itu Bu. Kemudian model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya. Nah itu bagaimana Bu Lina? Terkait strategi pembelajaran ya Bu, untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan nanti yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran tersebut berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya juga akan membagi kelompok sesuai kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok dan penugasan. Itu sudah sangat luar biasa Bu, Masya Allah, keren banget. Ya, lalu bagaimana Bu penggunaan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti Bu? Untuk media pembelajaran saya menggunakan berbagai macam Bu. Ada LKPD, kemudian ada Canva, kemudian nanti akan ada teks laporan hasil observasi. Baik Ibu, dari tadi yang penjelasan Ibu ya saya dengarkan sudah sangat runut sekali, sudah sangat baik sekali. Nah sekarang kira-kira kapan Ibu mau melakukan pembelajaran itu Ibu? Rencananya saya jadwalkan di hari Senin Ibu di jam pertama dan kedua di kelas 10 TKJ. Baik, nah berarti nanti hari Senin depan di kelas 10 TKJ izin ya Bu ya, saya masuk di kelas Ibu untuk melakukan observasi seperti itu, melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Baik Bu, terima kasih. Nah nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan lagi nih Bu percakapan pra-observasi seperti itu ya Bu ya, yang nanti Ibu juga akan didampingi oleh pengajar praktik dari CGP seperti itu Bu. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil kita ngobrol-ngobrol hari ini Bu? Baik Bu, berdasarkan apa yang sudah kita obrolkan, saya menjadi memperoleh gambaran terkait media yang akan saya pergunakan, dan media tersebut bisa saya persiapkan dari sekarang. Baik Bu,
Saya terima kasih banyak ya Bu ya, saya ucapkan kepada Ibu atas kesediaan waktunya seperti itu untuk ngobrol sama saya sebagai percakapan praobservasi, dan juga sampai ketemu ya Bu ya di kegiatan observasi hari Senin depan. Baik, sama-sama Bu Lala. Terima kasih banyak Bu Rina. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kabar hari ini baik. Sebelum memulai pembelajaran, coba dicek dulu kebersihan bajunya sama kebersihan lingkungan kelasnya. Coba berdiri dulu. Sudah rapi bajunya? Oke, berarti bajunya sudah rapi, buku tulisnya sudah siap? Oke, berarti siap untuk memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, silahkan dipimpin oleh KM untuk berdoa. Nah, perhatian semuanya, duduk siap, gerak. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk Ibu menyesuaikan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sudah selesai. Coba Ibu ingin tahu dulu untuk kelas ini siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir sekarang Putri sama Paujan sakit. Ya, Putri dan Paujan. Fauzan. Ya, berarti dua orang yang tidak hadir. Mari kita bernyanyi. Lagu yang akan kita nyanyikan pada pertemuan kali ini adalah lagu Berkibarlah Benderaku. Saat bernyanyi, silakan kalian nanti berdiri dengan sikap siap. Dipimpin oleh Widya. Boleh berdiri. Berdasarkan tadi ya lagu yang telah kita nyanyikan yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Coba siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya mengenai makna dari lagu yang telah kita nyanyikan? Oke, silakan Alfi. Dan menjawab, makna yang terkandung dalam lagu tersebut yaitu menggambarkan tentang rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Kemudian lagu tersebut juga mengharapkan bendera Indonesia untuk tetap berkibar selalu dan Indonesia selalu jaya. Kemudian selain itu juga lagu tersebut menggambarkan arti solidaritas dalam membela tanah air. Cukup. Tentang Alfi, ada ingat tidak materi pada pertemuan sebelumnya mengenai apa? Bu, silakan Enda. Izin menjawab, materi pada sebelumnya mengenai dampak positif iptek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, betul ya yang disampaikan oleh Enda bahwa materi pada pertemuan sebelumnya itu mengenai dampak positif iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan pembelajaran kali ini kita ada indikator capaian kompetensi atau kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Untuk kompetensi dasar yang pertama, yaitu kalian harus dapat mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara
mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kompetensi yang kedua, kompetensi 3.4, kalian harus bisa mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nanti kalian akan menganalisis dan akan menyimpulkan, kemudian nanti akan mempresentasikan juga mengenai dampak iptek dalam kehidupan sehari-hari. Indikator capaian kompetensi yang harus kalian capai juga. Yang pertama, 3.3.1, yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis pengaruh negatif iptek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, 3.4.1, yaitu mempresentasikan hasil analisis pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, membacakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, silahkan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menganalisis pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tepat. Yang kedua, mempresentasikan hasil analisis mengenai pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan komunikasi. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Luar biasa ya. Belum ada video motivasi. Ini nanti kalian akan mengemukakan mengenai makna apa yang terkandung dari video tersebut. Silahkan disaksikan videonya. Kemudian juga direnungkan pesan apa yang disampaikan dari video yang Ibu tayangkan. Berdasarkan video yang sudah Ibu tayangkan, coba ada yang bisa mengemukakan pendapatnya mengenai makna apa yang terkandung dari video yang telah Ibu tayangkan. Silahkan Kamala. Berdasarkan video tadi, memberi pesan bahwa kita tidak boleh mudah menyerah dalam kehidupan ini. Kita harus berusaha secara maksimal untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, walau banyak rintangan yang harus kita lalui. Materi pembelajaran ini sudah Ibu share atau Ibu upload di e-modul. Itu masuk ke aplikasi Flip HTML. Untuk mengaksesnya agar kalian lebih mudah, silahkan di scan barcode dari e-modul ini. Silahkan. Ibu ada video yang mau ditayangkan. Nanti silahkan kalian untuk mengaitkan video yang telah Ibu tayangkan dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Videonya adalah mengenai fakta yang sedang terjadi di lingkungan kita atau di sekitar kita mengenai penipuan yang semakin banyak lewat media sosial. Silahkan disaksikan. Baru-baru ini tengah ramai dibicarakan modus penipuan berkedok kurir CMT mengirimkan barang. Pelaku memiliki berbagai modus penipuan online untuk menjerat korban dan menguras isi rekening mereka. Oknum pelaku mengirimkan file APK yang dinamai sebagai chat resi jmt.apk agar korban tak curiga. Namun file aplikasi tersebut sebenarnya memuat aplikasi berbahaya yang memungkinkan pelaku untuk mengakses data pengguna yang menginstalnya.
File aplikasi jenis ini biasanya tak menampilkan permission untuk mengakses data tertentu karena telah disembunyikan saat instalasi. Pelaku juga menargetkan korban secara acak berdasarkan data nomor WhatsApp yang mereka miliki. Data nomor WhatsApp bisa diperoleh melalui berbagai cara seperti nomor WhatsApp yang dicantumkan di marketplace, sosial media, kontak dalam event atau lainnya. Tak sedikit yang bernasib sama, kebanyakan warganet menunjukkan bukti chat yang serupa nyaris menjadi korban penipuan. Oke, itu video mengenai kasus penipuan yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kita. Coba berdasarkan video yang telah Ibu tayangkan, ada yang mau menanggapi maksud dari video tersebut mengenai apa? Izin menjawab. Silakan Daniel. Berdasarkan berita yang tadi ditayangkan, saya lakukan analisis dan notifikasi bahwa kejadian ini merupakan salah satu modus terbaru berupa penipuan melalui WhatsApp, ya, di mana pelaku mengaku sebagai pihak dari jasa kirim, yaitu JNT, yang meminta korban mengunduh gambar paket pesanan korban. Setelah korban mengunduh aplikasi tersebut, pelaku mendapat akses ke mobil banking korban, ya, dan menguras seluruh saldo di rekening. Hal tersebut merupakan salah satu kasus yang berkaitan dengan dampak kemajuan iptek. Jika iptek tidak dipergunakan dengan baik dan bijak, maka akan menimbulkan jenis kejahatan di dunia maya. Ini jadi atensi juga bagi rekan-rekan ya untuk bisa memilah dan memilih mana kontak yang berbahaya bagi kita ya. Ada beberapa dampak negatif iptek yang kita rasakan dalam kehidupan pendidikan. Coba siapa yang mau menyebutkan dampak tersebut? Silakan adalah. Izin menjawab. Yang pertama ada kecanduan teknologi, yang kedua plagiarisme, yang ketiga sarana mencontek. Oke, betul sekali ya. Boleh duduk. Mengenai dampak iptek di lingkungan pendidikan, ini ada 3. Yang pertama itu dipergunakan untuk sarana mencontek, yang kedua itu ada plagiarisme, dan ada sebagai canduan teknologi. Nah, 3 dampak ini yang pasti secara tidak langsung kalian rasakan. Kecanduan teknologi misalnya, sehari nggak pegang handphone serasa hampa gitu ya. Nah, jadi ini salah satu dampaknya ketika ternyata iptek itu dipergunakan secara berlebihan atau tidak kita batasi dengan baik. Oke, semakin semangat, biar pembelajaran kita semakin menyenangkan. Ibu ada ice breaking. Ice breakingnya, perhatikan perintah ibu ya. Yang pertama, kalau ibu bilang angka 1, tangan kiri ke atas 1, 2 ke pinggir, 3 ke bawah. Untuk tangan kanan, 1 di atas, 2 di bawah, 3 di atas. Jadi kalau dibarengkan, kalau disamakan, 1 di atas, 2 di sini, tangan kiri, kalau tangan kanan di bawah. Oke, hitungannya sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk melatih konsentrasi kalian pada pembelajaran kali ini. Oke, biar makin seru boleh berdiri. Oke, persamaan dulu ya. Berarti kalau ibu perintahkan 1, 2, 3, gitu ya. Pelan-pelan berarti pelan kembali lagi. 5, 6. Kalau sebelah sini 1, 2, 3, 4,
Siapa sih yang nggak punya platform Instagram kan di ponselnya zaman sekarang ini, apalagi kalau buat kalangan anak-anak muda. Nah, tapi perlu berhati-hati nih, ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Berdasarkan riset lembaga donasi anti-bullying Digital Label terhadap 10.000 remaja asal Inggris dengan rentang usia 12 hingga 20 tahun, sebanyak 42% diantaranya mengaku pernah menjadi korban cyberbullying di Instagram. Di bawahnya ada Facebook dan Snapchat, menyusul dengan persentase masing-masing sebesar 37% dan 31%. Sementara itu, Broadband Search mencatatkan salah satu faktor yang paling umum menjadi penyebab cyberbullying adalah menyangkut soal penampilan dengan total persentase sebanyak 61%. Meski kebanyakan kasus cyberbullying umumnya menimpa kaum remaja, namun dampaknya dihasilkan terus berlanjut hingga korban mencapai usia dewasa. Dampaknya mulai dari penyakit mental seperti depresi, social anxiety, dan juga munculnya dorongan untuk bunuh diri. Ada korbannya, penyanyi sekaligus aktris Uli kerap kali mendapatkan cyberbullying dari warganet terkait dengan kekasihnya, fisiknya, hingga penampilannya terus menjadi sorotan seperti itu. Kemudian juga ada selebriti lainnya, Bu Hara, yang meninggal dunia setelah 1,5 bulan kepergian dari Suli. Ada pula artis negeri Vincent yang sehari sebelum gantung diri sempat menuliskan komentar bahwa dirinya telah kehilangan identitas diri. Wah, bahaya banget memang kalau tidak disikapi dengan bijak dan tidak hati-hati ya, karena kita tahu bahwa platform media sosial itu seharusnya bukan hanya berupa mencetak uang sebanyak-banyaknya dari aktivitas pengguna di dunia maya, tapi juga membuat iklim sehat dengan mengatasi aksi bullying ini juga untuk bisnis yang lebih berkelanjutan. Misalnya ada fitur peringkat unggahan, trending bagi foto atau mungkin video yang inspiratif dan bukan hanya unggahan yang penuh kesempurnaan saja. Tadi ya, kalian telah menyaksikan video yang berkaitan dengan dampak negatif iptek, yaitu mengenai cyberbullying atau aksi bully di dunia maya. Yang berdasarkan video tersebut, kalian akan berdiskusi dengan kelompok mengenai apa saja faktor penyebabnya, kemudian nanti akan dianalisis juga mengenai solusi dari kasus cyberbullying tersebut. Di sini Ibu ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi dengan kelompok, di mana instruksi pengerjaannya yang pertama adalah silakan kalian simak video mengenai cyberbullying yang ditayangkan oleh Ibu, tadi sudah disimak. Yang kedua, silakan kalian diskusi dengan kelompok untuk menganalisis tayangan video tersebut. Yang ketiga, kalian berbagi tugas dengan kelompok untuk mencari kajian literatur dari berbagai sumber di internet, baik itu jurnal, berita, ataupun info lainnya mengenai kasus cyberbullying. Silakan nanti kalian dengan kelompok berbagi tugas untuk menyelesaikan LKPD ini. Kemudian perintah yang terakhir yaitu silakan kalian tuliskan hasil pencarian data dan analisis kelompok pada kolom yang tersedia di bawah ini. Karena LKPD ini menggunakan LKPD Live Worksheet atau sifatnya elektronik LKPD, silahkan nanti kalian isi di handphone salah satu perwakilan kelompok untuk dibuka, kemudian diisi dari nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian tugas silahkan kalian kerjakan semenarik mungkin untuk memperhatikan aspek penulisan dan bahasa yang baik dan benar. Silahkan kalian mengerjakan LKPD-nya selama 15 menit. Nanti hasil LKPD-nya akan dipresentasikan di depan kelas oleh perwakilan kelompok. Kemudian yang menjadi penilaian dalam LKPD ini adalah kesesuaian jawaban, kemudian ketepatan waktu dalam mengerjakan, kemudian kreativitas dan keterkaitan dengan materi pembelajaran. Silahkan kalian membuka handphonenya, dicari di Google mengenai informasi yang berkaitan dengan cyberbullying. Boleh dengan kelompok mulai untuk berdiskusi.
Oke, silakan kelompok 3 untuk ke depan presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dari kelompok 3 ingin mendiskusi yang hasil diskusi tadi dari kelompok 3. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri dulu, mulai dari saya. Saya nama Putra Bayu Maulana. Saya Raffi Afifah. Saya Maria Putri. Saya Cantika. Saya Negla Sri Rahayu. Saya Riyadis Firdaus. Dan di sini kami akan mulai ke materi. Bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan jika kasus tersebut dikaitkan dengan pengaruh kemajuan iptek? Sikap yang seharusnya ditunjukkan ketika menghadapi kemajuan iptek adalah bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut. Tujuannya yaitu mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatif. Sikap selektif adalah merupakan sikap atau tindakan yang mana seseorang individu bisa memilah-milah atau memilih dalam melakukan seleksi dan menyaring suatu informasi, budaya, adat, kebiasaan dari berbagai hal-hal yang asing. Bagaimana solusi untuk mengatasi agar kasus tersebut tidak terjadi kembali? Cara mengatasi kasus tersebut yaitu harus memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya sebelum bertindak. Misalnya, setiap postingan di media sosial bisa memancing keributan bahkan perundungan. Meskipun kita memposting hal yang sepele seperti urusan pribadi kita, hal tersebut bisa membuat orang lain menyerang kita karena merasa tersinggung atau berbeda dengan mereka. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu mempertimbangkan setiap konten yang akan kita bagikan di media sosial. Perhatikan apakah postingan tersebut berpotensi membuat kita dibully atau tidak. Jika sekiranya akan menimbulkan masalah, lebih baik kita menyimpankannya sendiri. Sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak kami berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Akan mengevaluasi hasil pemecahan masalah yang telah kalian diskusikan bersama kelompok. Berdasarkan kasus yang telah tadi ditayangkan mengenai cyberbullying, bahwa salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya bijak ataupun kurang selektifnya dalam menggunakan media sosial. Karena itu berkaitan dengan setiap orang yang punya hak untuk bermedia sosial. Jika hak tersebut dipergunakan secara berlebihan atau dipergunakan dengan tidak baik, maka akan menimbulkan efek atau dampak terhadap orang lain. Sehingga setidaknya ataupun seharusnya ketika media sosial itu semakin berkembang, semakin canggih, pun harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ini kalian akan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajarannya melalui aplikasi Quizizzer. Nanti kalian akan menjawab 10 pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut berkaitan dengan dampak negatif iptek. Linknya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Silakan untuk dibuka. Ini sudah ada banyak ya. Sudah ada Dania, Heru, Alfi, Enda, Mala, Tira. Oke. Kalau sudah mulai kalau sudah bisa masuk semua kita mulai ya. Udah 20 orang nih. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama.
pertemuan hari ini tadi yang kita bahas yaitu belajar mengenai dampak negatif dari aspek iptek itu misalkan dalam pendidikan dan misalkan ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dengan iptek yang senantiasa harus dapat menggunakan dengan bijak dan memanfaatkannya dengan baik. Berdasarkan refleksi pembelajaran yang telah kalian isi melalui aplikasi Mentimeter ini, pertanyaannya bagaimana perasaanmu pada pertemuan kali ini? Dia ada yang mengisi happy, ya, seru, terus menyenangkan, sangat senang, luar biasa. Terus ada juga bermanfaat, kemudian berkesan inovatif, kemudian ada mantap, ya. Terus ada juga keren, gitu ya. Terus ada juga mendidik, bahagia, terus ada senang, happy, mantap. Itu refleksi kita pada pembelajaran kali ini, bahwa melalui aplikasi Mentimeter ini kalian bisa mengungkapkan bagaimana perasaan kalian dalam pertemuan kali ini. Baik, ada tugas yang harus kalian kerjakan di pertemuan selanjutnya. Tugasnya itu melalui aplikasi Kahoot, silahkan nanti kalian kerjakan. Itu berupa 10 pertanyaan, linknya Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup. Silahkan tugasnya nanti dikumpulkan paling telat pada pukul 18. Jadi nanti kalian share tugasnya ke Ibu, nanti otomatis akan masuk. Nah, tugas untuk pertemuan sebelumnya itu, ya. Kemudian juga untuk di pertemuan sebelumnya kalian akan membahas ataupun akan belajar mengenai sikap selektif terhadap penggunaan iptek. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sikap kita ataupun bagaimana perilaku kita yang baik agar dapat menyikapi iptek dengan baik. Kegiatan pembelajaran sudah selesai, silakan ditutup oleh KM untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dulu berdoa. Untuk Ibu menyesuaikan, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran sudah selesai. Silakan kalian untuk bersiap-siap ke kegiatan ataupun ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Lala. Ya Bu Rina, alhamdulillah ya Kak Haji kita bisa berkumpul di Sekolah SMK Negeri Cilebar untuk kegiatan wawancara pasca observasi. Saya juga berterima kasih banyak kepada Bu Rina karena sudah menemani saya dari awal, dari pra-observasi, kemudian observasi, sekarang pasca observasi. Sama Bu. Nah, baik Bu Rina, mungkin untuk kelancaran kegiatan kita hari ini kita berdoa dulu ya. Oke, baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bu Rina, sekarang mungkin kita akan melanjutkan pembahasan. Waktu kemarin kan Bu Rina sudah sempat ngobrol sama saya ya untuk yang pra, kemudian udah observasi juga gitu ya Bu Rina. Nah sekarang untuk yang pasca observasinya gitu Bu Rina. Iya. Nah mungkin sebelum mulai saya mau nanya dulu gimana nih perasaan Bu Rina untuk kegiatan yang kemarin observasi seperti itu. Baik Bu Lala, pada awalnya memang kegiatan observasi itu saya merasa tegang ya Bu, karena belum terbiasa. Tapi setelah berjalan, alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah. Nah terus bisa diceritain lagi nggak Bu area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin di kelas seperti itu, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajarannya yang udah Ibu lakukan kemarin di kelas itu seperti apa?
Untuk area pengembangannya saya lakukan pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk langkah-langkah pembelajarannya saya menggunakan problem based learning. Kemudian siswa diberikan permasalahan, mereka berdiskusi dengan teman kelompoknya. Setelah itu baru mempresentasikan di depan kelompok lain. Seperti itu, Ibu. Baik, Bu Rina. Sudah runut sekali ya Bu Rina ya untuk kegiatan pembelajarannya. Nah, di sini saya mau nanya, menurut Ibu sejauh mana gitu ya Bu ya area pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Nah, apakah menurut Ibu nih sudah berhasil dilakukan atau mungkin ada kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi waktu di kelas? Baik Ibu, terkait area pengembangannya menurut saya sudah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada beberapa kekurangan. Baik Ibu, kalau boleh tahu kekurangan yang Ibu rasakan atau yang Ibu hadapi selama proses kemarin pembelajaran itu apa Bu? Selama proses observasi kemarin yang saya rasakan mungkin tidak hanya saya, guru-guru lain juga merasakan, di mana siswa pada saat pembelajaran beberapa masih kurang berpartisipasi aktif Ibu di dalam proses pembelajaran, sehingga mungkin kita butuh lebih lagi, usaha lebih lagi untuk membuat anak menjadi lebih aktif. Baik Bu, ya Bu, sama saya juga ngerasain gitu Bu kalau di kelas. Nah, kira-kira kenapa gitu hal itu bisa terjadi gitu, kekurang aktifan anak-anak waktu diskusi gitu ya Bu ya? Menurut Ibu karena apa gitu Bu? Mungkin salah satu penyebabnya Bu karena pembagian kelompok, pembagian siswa di dalam kelompok itu terlalu banyak sehingga beberapa siswa saling mengandalkan siswa lainnya. Jadi mereka lebih memilih untuk ya sudah temannya saja yang berpartisipasi. Ya, baik Bu. Kemudian kan tadi terlalu banyak ya Bu ya. Nah, mungkin rencana nanti Ibu ke depannya untuk mengatasi hal itu gimana nih Bu? Rencananya disesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan kegiatan yang ada di kelas harus seperti apa. Baik Bu, baik. Jadi itu rencana Ibu ke depan ya Bu Rina. Ya, baik. Nah, pada saat pembelajaran nanti Ibu menyesuaikan dengan kenyamanan anak gitu ya Bu ya. Ya, dan juga mungkin gaya belajar gitu ya Bu ya. Betul sekali. Baik Bu. Nah, mudah-mudahan saya di sini hanya bisa mendoakan gitu ya Bu ya. Nanti rencana Ibu ke depannya berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan di awal. Begitu. Mungkin nanti saya tunggu lagi Bu cerita-cerita dari Ibu gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Bu perbaikan itu mau Ibu laksanakan? Mungkin waktu dan tempatnya belum saya tentukan, tetapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya Bu. Baik Bu Rina, terima kasih banyak ya Bu Rina udah bersedia cerita-cerita ke saya seperti itu. Sama-sama Bu Lala. Baik Bu. Semoga informasi yang saya sampaikan juga sangat bermanfaat Bu Rina. Nah, Pak Haji mungkin ada masukannya dari kegiatan coaching ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan program yang sekarang ada observasi dan pasca observasi, ini di ujungnya di pasca observasi. Dulu namanya supervisi. Dulu udah supervisi langsung aja nih tanpa ada tindak lanjut. Kalau sekarang kan kira-kira apa sih pada saat observasi ini ditindaklanjuti? Kira-kira modelnya seperti apa yang ini? Cocok nggak? Ini daftar. Nah, ini sebenarnya dengan program seperti ini dan Bu Anissa sebagai observer melihat gitu. Selanjutnya kan dengan coachingnya menggali ke Ibu, karena kita kan dibekali dengan pembelajaran diferensial, kemudian kita juga dengan KSE-nya. Jadi kita apa yang cocok ya bagi siswa gitu ya, apa yang kedepannya saya ingin ngajar saya itu membuat siswa jadi bahagia, jadi senang. Kita pun punya ide-ide inovatif ya, kita udah gini ya, udahnya gini, jadi kita jadi muncul. Jadi dengan sendirinya secara alami, karena guru mah dengan tahu kondisi siswa, berarti ini temuannya ini, jadi harus seperti itu. Jadi jangan pasca ini, jadi kita akan menemukan nanti ke depannya targetnya kapan. Jangan dibiarkan saja setelah observasi.
observasi beres dari udah nih, karena kalau sekarang mah di observasi itu ada pasca. Nah apalagi di PMM ada. Jadi harapannya justru semakin berkembang guru itu semakin punya ide-ide baru dalam cara penyampaian pengajaran, kemudian kritik apa yang membuat menjadi lebih nyaman dan bahagia pada siswa. Itu aja mungkin yang saya sampaikan, dan saya sangat harapannya ini bukan hanya saat ini, lanjutannya kemudian jadi bisa diterapkan materi ini karena observasi itu kan dalam satu semester satu kali ya, jadi semester bahkan jadi tahu juga, jadi kita apa nih buat ini kan itu mungkin saya demikian yang bilang. Baik, terima kasih banyak Pak Haji untuk masukannya dan feedback dari pasca observasi yang kita lakukan ya Bu Ina. Saya juga terima kasih banyak ke Bu Ina karena sudah mau bercerita kepada saya mengenai kelangsungan pembelajaran di kelas gitu. Mungkin kita akhiri kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah. Amin ya Allah dan amin. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.